Halo Sobat Okebis, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Ketika mereka pergi, mereka tidak melihat tatapan heran yang mendarat di putri dari atap. Kekaguman, pandangan orang itu terus berubah dalam waktu yang sangat singkat, karena Dailiannya sepertinya telah menemukan pemilik aslinya. Perjamuan amal ini akan diadakan di sebuah gunung di kota Jakarta. Gunung ini tidak besar, dan menurut spesifikasinya, hanya bisa disebut bukit. Namun, pemandangan di gunung sangat bagus, dan itu cocok dengan pepatah, musim semi memiliki 100 bunga, musim gugur memiliki 1 bulan, musim panas memiliki angin sejuk, musim dingin bersalju, 4 musim memiliki pemandangan yang berbeda. Di Jakarta, kota yang sibuk ini, ada garis pemandangan yang unik. Namun, gunung ini memiliki sebuah kisah. Legenda mengatakan bahwa puluhan tahun yang lalu, disinilah Tuan Muda Seng Tian bertemu putrinya. Pada saat itu, bunga persik memenuhi langit bersinar cemerlang. Pada saat itu, rindu muda keluarga Anggara, Irina Anggara, yang berada di masa jayanya, berdiri di lapangan dan tersenyum manis. Sejak saat itu, dia merebut hati Tuan Muda Seng Tian. Setelah itu, Tuan Muda Seng Tian membeli gunung ini. Dia kemudian membangun villa yang sangat mewah dan elegan di gunung ini sebagai saksi cinta mereka. Sayangnya, mereka berdua pergi ke Amerika Serikat bersama. Kesehatan Irina yang tidak bagus, jadi dia jarang kembali ke sini. Namun, putra mereka Irfan Sanjaya mengambil kekhawatiran orang tuanya tentang rumah yang ditinggalkan. Setiap kali dia kembali ke Jakarta, dia akan mengadakan makan malam amal di gunung ini di mana orang tuanya terhubung oleh takdir, untuk berdoa memohon restu orang tuanya. Secara alami, mereka yang diundang ke acara makan malam amal bergengsi itu semuanya adalah selebritas, tetapi tidak semua orang diundang. Setiap tamu harus diperiksa dengan saksama sebelum dapat hadir secara langsung. Karena itu, siapapun yang berpartisipasi dalam perjamuan ini akan merasa terhormat. Ini sama dengan menegaskan identitas mereka sendiri. Namun, kadang-kadang akan ada beberapa orang tak diundang yang menyelinap masuk, misalnya Andi Andrean yang saat ini berada di tengah jamuan. Andi Andrean tidak menerima surat undangan. Untuk mendapatkan surat undangan Seng Tian, dia tidak punya pilihan selain menghabiskan banyak uang, menjilat wajahnya dan memohon banyak orang untuk mendapatkan surat undangan tipis itu. Tidak mudah baginya untuk menyelinap ke sini, jadi Andi Andrean secara alami tidak menyerah. Tidak peduli siapa yang datang, Andi Andrean akan berinisiatif untuk berjalan dan berbicara dengan mereka, seolah-olah dia memperlakukan tempat ini sebagai rumah keluarga Andrean. Akibatnya, ketika Randy memimpin putri berjalan, Andi Andrean yang berada di tengah kerumunan langsung melihat mereka segera. Randy dan putri tiba terlambat di perjamuan ketika mereka setengah jalan, tetapi saat mereka memasuki tempat, semua orang yang berbicara satu sama lain, saling menggoda, atau minum satu sama lain, memandang ke atas. Tempat itu benar-benar sunyi, diikuti oleh suara-suara lembut yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul untuk berseru. Tidak ada kata-kata boros yang akan cukup untuk menggambarkan perasaan yang menakjubkan yang dilepaskan oleh pasangan pria dan wanita ini. Randy tinggi dan tampan, mengenakan pakaian barat dengan temperamen yang mulia dan mantap. Saat dia memasuki panggung, dia menekan ruangan yang penuh kebisingan dan kegembiraan, seolah-olah seorang kaisar telah datang untuk mengunjungi. Di sampingnya adalah Putri. Putri memegang tangan Randy. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, matanya bersinar dengan kilau lembut, rambut panjangnya yang diikat dengan indah seperti kupu-kupu. Pakaiannya membuat Dailian terlihat seperti bunga mekar seperti teratai di atas kepalanya.
Keduanya berjalan ke tempat pertemuan bergandengan tangan, sesekali saling memandang. Para lelaki lembut dan tegas, sementara para wanita puas dan diyakinkan, seolah-olah mereka bisa memiliki dunia dengan satu tatapan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dengan takjub. Benar-benar pasangan celestial? Andi Andrean harus mengakui, dia selalu tahu bahwa Putri sangat indah. Keindahan semacam itu seperti aliran gunung yang mengalir dengan mata air jernih. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Putri juga bisa seperti ini, cantik sampai membuatnya mati lemas, cantik sampai membuatnya putus asa, mampu membuat kupu-kupu mengikutinya dengan kehidupannya. Adapun Randy, yang ada di sampingnya, dia menggunakan kunci rendah untuk dengan sempurna menekan keributan di tubuh Putri, membuatnya terlihat lebih cantik. Tanpa disadari, tangan Andi Andrean yang memegang cangkir wine menjadi sangat erat hingga memutih. Dia bahkan ingin bergegas untuk merebut kembali Putri dan memberitahu semua orang bahwa wanita itu miliknya. Perjamuan yang berisik itu tampaknya telah berubah menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Andi Andrean tidak bisa lagi mendengar apa-apa dan hanya bisa melihat keberadaan Randy dan Putri di matanya yang merah. Senyum di wajah Putri saat dia bersama dengannya, sangat mempesona di matanya. Seolah-olah dia menertawakannya dalam diam. Tidak, dia tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Dia harus mengambil inisiatif dan membuat orang yang bermarga Sanjaya itu tampak buruk. Jika dia harus memilih di antara keduanya, maka itu akan menjadi malam ini. Dia harus membiarkan pria bermarga Sanjaya itu tahu bahwa lingkaran kelas atas semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh seorang CEO inovatif kecil seperti dia. Andi Andrean mengangkat cangkir anggurnya dan meminum anggur merah di dalamnya, lalu berbalik untuk menemukan lokasi tersembunyi dan bersembunyi di kegelapan, menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Setelah Putri meninggalkan ibu kota, dia tidak pernah berpartisipasi dalam perjamuan amal lagi. Sekarang, dihadapkan dengan tempat perjamuan yang begitu indah serta segala macam orang kelas atas, dia merasa sedikit khawatir. Bertahun-tahun yang lalu, Putri juga berpartisipasi dalam apa yang disebut makan malam amal, tetapi pada saat itu, dia pergi ke sana bersama ayahnya. Hanya ada satu alasan mengapa ayahnya membawanya untuk menghadiri perjamuan seperti itu, yang berharap dia bisa mengenal lebih banyak orang kelas atas. Bahkan jika Andi Andrean melakukan kesalahan, keluarga Putri akan memiliki pilihan lain. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini, tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.